Alhamdulillah, rombongan jamaah Tursina dari Indonesia sebanyak 49 orang akan berangkat menuju Abu Dhabi. Semoga diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan keberkahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni qad dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Dari Jakarta ke Abu Dhabi kurang lebih menempuh waktu 8 jam. Dan alhamdulillah kita juga telah sampai di Abu Dhabi dengan selamat. Dari Abu Dhabi kita naik pesawat lagi untuk menuju Jeddah. Setelah perjalanan 2 jam kurang lebihnya, kita sampai di Jeddah, King Abdul Aziz. Tursina, insya Allah barakah. Assalamualaikum, rombongan Tursina. Alhamdulillah sudah nyampe di Bandara King Abdul Aziz. Sekarang akan menuju ke kota Madinah menggunakan bus Andalus. Beliau Pak Profesor. Sehat Pak Profesor? Alhamdulillah. Sampai di terminal bis. Amin. Insyaallah mudah-mudahan lancar. Selera Pak Profesor. Jadi di kotanya Nabi. Kalau kelahirannya Nabi itu berada di kota Mekah Al-Mukarramah, sedangkan di Madinah adalah kotanya Nabi, tempat tujuannya Nabi ketika Nabi memperjuangkan agama Islam pada awal-awal Islam. Nanti kita akan berjalan ke sana memakai bis ini sekitar 5 sampai 6 jam. Mudah-mudahan perjalanan nanti Dan kapaknya yang untuk menghancurkan itu ditaruh di hal yang paling besar. Akhirnya itu kerajaan jadi heboh. Kenapa? Karena
Ibrahim, tidak. Bagaimana mungkin saya berani untuk menghancurkan Tuhan tua? Bohong kamu. Betul Tuhan, saya tidak menghancurkan. Kalau nggak percaya lihat, kapak itu yang pegang siapa? Saya Bang. Itu berhala yang besar. Raja yang saat itu menyaksikan, ya, menginterogasi Raja Ibrahim tersebut, dia sejenak berpikir, ya, sejenak berpikir. Kemudian dia berkata, katanya, dalam pikirannya betul juga ya. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai di Hotel Sarayataba hari Sabtu pukul 13.00. Perjalanan dari Jeddah menuju Madinah ini memakan waktu cukup lama ya, kurang lebih antara 5 sampai dengan 6 jam karena kita pakai bus. Tapi alhamdulillah selama perjalanan kita diberikan motivasi, diberikan semangat dan juga pemaknaan tentang ibadah umroh oleh Profesor Kana Suryadilaga. Waalaikumsalam, Profesor. Dan setelah makan kita ke kamar, kemudian kita istirahat untuk persiapan nanti sore ke Masjid Nabawi. Menjelang maghrib, jemaah Tursina bersama-sama menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat maghrib dan juga sholat isya. Inilah sobat semuanya suasana di malam hari setelah sholat isya di depan Masjid Nabawi, di pelataran Masjid Nabawi. Sangat banyak jemaah dari seluruh penjuru dunia sedang berbaris untuk menuju ke Raudhah. Hari kedua setelah sholat subuh kita akan ziarah City Tour, ya, jalan-jalan, kalau bahasa ininya jalan-jalan, bahasa Arabnya ziarah, ya. Yang pertama insya Allah akan ke Masjid Kuba.
dari kebun kurma kita akan menuju Jabal Uhud, ya. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika zaman Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan agama Islam, ya, dari Madinah. Kemudian kita yang dari Tasik, atau yang dari Bandung, atau yang dari Bogor, dari Ciamas, halo Ciamas. Kita hidup sekali yang jadi orang Islam. Di sini Bapak Ibu melihat. Profesor kan akan membantu bagaimana, ya, menjelaskan pemaknaan kita terhadap perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita berangkat ke Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya ibadah yang kita lakukan itu harus ada dalilnya. Ya. Buat saya mas. Nah, mudah-mudahan Oh siap. Siap. Dari sana mas. Ya, bukan hanya sekedar yang buta bukan mata, tapi yang tuli dan bukan itu adalah hatimu yang ada di dada. Artinya juga kita niatkan karena Allah. Ini adalah bagian daripada ikhtiar supaya kita semakin dekat dengan Allah, itu tujuan utamanya. Karena ibadah yang kita lakukan, sahabat-sahabatku, para tetamu Allah, itu ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Ya, ada berapa aspek agar ibadah diterima? 3. Ada yang tahu apa saja? Nah, ya, saya kasih tahu. 1, ibadah yang kita lakukan agar diterima oleh Allah, yang pertama adalah, ya, udah sampai nih? Udah sampai? Oh, belum. Lanjut nih. Lanjut. Pak Rofik, lanjut Pak Rofik. Lanjut. Oh, boleh. Saya tergantung ini apa namanya, pemilik traktor. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya tadi saya di grup wudu dulu dari tempat tinggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersuci dari rumahnya dan berangkat ke Masjid Quba, kemudian melakukan suatu sholat, maka baginya pahala sebagaimana orang yang umroh, sebagaimana yang terlihat banyak sekali yang datang untuk menjalankan sholat. Tursina. Takbir. Dari Masjid Quba kita lanjut ke kebun kurma. Ya, katanya kebun, tapi di situ ternyata sebuah toko yang berada di tengah-tengah kebun yang menjual banyak kurma, bermacam-macam kurma dan oleh-oleh yang lainnya.
Mas Aryo, kita kemana Mas? Sana Mas, nyari kebun kurma. Kebun kurma. Nyari janda muda apa? Kurma muda apa kurma tua? Kurma muda insyaallah Mas. Katanya ke kebun kurma. Ini kan masuk ke toko, Bu. Bapaknya di tengah kebun. Hah? Bapaknya di tengah kebun. Oh, gitu. Toko di tengah kebun gitu kan. Insyaallah. Setelah dari kebun kurma, kita lanjut ke Gunung Al-Hud atau Jabal Hud. والله لو انك تهرج Perang ini itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah, tepatnya pada tanggal 10 Syawal. Ya, pada tanggal 10 Syawal. Dan perang Uhud ini pasukan Islam itu hanya 1.000 orang. Sementara pasukan Quraisy itu 3.000 orang. Memang 1 berbanding 3. Dan yang paling lagi menyedihkan dari 1.000 orang itu 300 orang mengundurkan diri atas provokasi sahabat yang munafik namanya Muhammad ibnu Ubay bin Salul, ya. Itu dikenal dengan Ubay bin Salul. Muhammad ibnu Ubay. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebetulnya terhadap perintangan yang terjadi di awal pun itu sudah menghadapi yang namanya rintangan kaum munafik. Makanya kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwa al munafik fi darkil asfal, orang munafik itu balasannya adalah keraknya neraka. Karena munafik itu musuh yang paling sangat jahat dan berbahaya karena nggak kelihatan. Mereka bercampur dengan Rasulullah. Tapi ketika perang sudah mulai siap, dia mundur. Awalnya dia ngikut.
Ya, di tengah-tengah perang. Hanya itu yang menjadi penyebab. Tapi Rasulullah itu begitu sangat kuat pendiriannya, dan kemudian Rasulullah memerintahkan kepada 70 sahabat, para pemanah yang sangat handal, untuk naik ke jabal rumah untuk jadi pasukan keburu dari keliling dari belakang ini berputar, dan itu kaum kafir Quraisy, ya, kafir Quraisy yang dipimpin panglimanya oleh Khalid bin Walid, yang kelak Khalid bin Walid masuk Islam dan itu menjadi panglima tak terkalahkan. Dan nanti kelak Khalid bin Walid pun adalah gugur dalam peperangan. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah memerintahkan jangan sampai seperti yang tadi Mutawib sampaikan, 70 orang ini nanti kelak gugur, karena memang ketika kaum muslimin dalam perang Uhud itu hampir menang, karena memang sebetulnya sudah hampir menang. Yang namanya hampir kalah berarti. Ya. Kenapa kekalahannya? Rasulullah itu sudah mewanti-wanti, apapun yang terjadi jangan pernah bergerak dari posisi. Siapapun pokoknya jangan bergerak dari posisi. Cuma memang godaan setan di situ lah turun, ya. Dan karenanya dalam sebuah ayat Al-Qur'an itu Allah menyampaikan kepada Rasulullah menyampaikan dalam riwayat-riwayat yang memang sangat sahih, Allah tidak menurunkan satu malaikat pun dalam perang Uhud. Ya, beda dengan perang Badar. Perang Badar itu kaum muslimin sedikit. Ini perbandingannya kan nggak terlalu jauh sebetulnya, walaupun memang 3.000 lawan 700. Tapi kaum muslimin tetap banyak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalah? Karena satu, dan kenapa malaikat tidak diturunkan dalam perang Uhud, padahal itu Rasulullah yang mimpin. Rasulullah itu tinggal berdoa dan doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Tapi kenapa saat itu tidak ada pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita? Yang memang kenapa ini saya sampaikan di sini, supaya kita jauh lebih mengenal ini tempatnya. Ini tempat bersejarah, bukan di bis, makanya saya sampaikan supaya bisa merasakan juga rasanya panas. Dan itu perang Uhud juga berkecamuk dalam kondisi yang panas. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekalahannya satu karena penyebab, walaupun sebetulnya secara spiritual sebenarnya nggak kalah. Ya. Cuma secara fisik memang kalah Rasulullah. Kenapa kekalahannya? Karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para bawahan itu tidak, ya. Yang kedua, menjadi penyebab kekalahan, maka bukan saja tidak taat, para kaum muslimin yang saat itu ikut berperang yang hampir menang itu, dia melihat terhadap harta rampasan perang. Artinya apa? Mereka lebih cinta kepada dunia dibandingkan akhirat. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 15, Allah menyampaikan, man kana yuridu fil hayati dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yabghasun. Orang-orang yang menghendaki hidupnya terhadap dunia dan cintanya hanya terhadap perhiasan dunia, maka dia akan mengerahkan segenap potensi yang sudah Allah berikan kepada dirinya hanya untuk mendapatkan sekeping kenikmatan dunia. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari sedikit pun dari apa yang diusahakan. Makanya lihat, orang yang menghendaki dunia, Allah kasih itu dunia. Orang yang menghendaki akhirat, Allah kasih itu akhirat. Dan di ayat ke-16 Allah katakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Maka orang-orang yang menghendaki perhiasan dunia, berikut perhiasannya, maka dia di balasannya di akhirat adalah hanya neraka. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti sejarah tempat di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami yang namanya sisi kemanusiaan, bahwa sehebat apapun kita beribadah, sehebat apapun dekat dengan Allah, kalau kemudian strateginya hanya sekedar pada sisi dimensi logika, tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuhnya, bukan saja dirinya tapi berjamaah. Rasulullahnya bertakwa, Rasulullahnya sabar, tapi pengikutnya makanya harus kuat sama-sama. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama kita berjamaah, kita umroh, maka bersama-sama mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jalanan di Madinah ini cukup ramai, tapi tidak seperti di Indonesia di sana macet. Di sini tidak ada macet. Mantap. Gimana hawa di sini, Pak? Apakah beda sama di Indonesia? Kalau sekarang HP-nya banyak ketinggalan. Kurang 30. lebih tadi berangkat dari hotel jam 7.30. Ya. Jadi insya Allah sekitar jam 7.45 pagi. Ya. Jadi suasananya masih hangat, cuacanya masih hangat, Yes. hampir sama dengan di Indonesia. Yes. Nah, nanti siang kita akan ke sini lagi. Cuacanya bagaimana? Yeah. Panas atau sama dengan pagi ini? Yeah. Yang jelas berbeda ya. Yeah. Ini payung teduhnya Arab. Ini payung teduh ini akan membuka pada saat matahari terbit, Mas. Jadi Oke. pada saat matahari terbit dia terbuka pelan-pelan sampai terbuka Ya, berarti otomatis ya, Pak. secara otomatis itu. Kita susul Mbak Ibu-ibu yuk. Sekarang kita mau nemenin ibu yang mau ke Raudhah karena nggak ada waktunya buat ibu-ibu ataupun siapapun yang masuk ke Raudhah karena waktunya pun berpisah dari yang untuk pria maupun wanita laki-laki dan perempuan. Ya. Pagi ini kita coba lihat itu kebanyakan adalah wanita ya, bisa dilihat gitu banyak antriannya, dan di sini ada beberapa mengendalikan antrian ibu-ibu yang akan masuk ke Raudhah. Mas, ibunya sudah di sana, Mas? Sudah. Nggak ketinggalan kan? Nggak ketinggalan. Oke. Istri ketinggalan. Istri yang pertama, yang kedua, Mas? Yang pertama. Oh, yang pertama. Yang kedua? Oh, dan nanti doa berani nggak, Mas? Berani nggak doa? Oh. أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Sudah siap, Bu, untuk masuk ke Raudhah? Sudah siap, Bu, doanya ya? Siapkan doa terbaik untuk masuk ke Raudhah. رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Keutamaan untuk masuk di dalam Raudhah ini, Mas? Utamanya itu diibaratin kita sama dengan ibadah di Taman Sulanyawu, seperti itu ya. Sobatku, saudaraku sekalian. Nah, ini juga saya ditemani dengan Mas Tion, jamaah dari Tursina juga. Mas Tion ini dari mana, Mas? Ciumas Bogor Selatan. Oh iya, jamaah dari Ciumas Bogor. Mas Tion, untuk Raudhah ini apa keutamaannya? Yang utamanya adalah kita berdoa di tamannya surga. Jadi langsung dijabahnya cepat kena taman surga yang ada di dunia ya Raudhah. Subhanallah. Ya. Amin. ठीक है सर, मेहरबानी मेहरबानी।
Sobatku, saudaraku sekalian, kalian yang belum bisa berangkat ke Masjid Nabawi ini, belum bisa datang ke Raudhah, saya doakan semoga Allah memberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang melimpah ruah sehingga bisa berangkat ke tempat yang barokah ini. Raudhah adalah salah satu tempat yang ada di Masjid Nabawi ini, yang mana tempat ini sangat mustajab untuk berdoa. Raudhah atau Taman Surga ini berada di antara mimbarnya Nabi dengan rumahnya Nabi. Insyaallah nanti kita akan ke sana juga nanti siang. Semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu ibu-ibu yang sedang antri untuk masuk ke Raudhah, kita dengan Mas Indra dan juga Mas Tion akan masuk ke dalam masjid ini untuk melakukan sholat duha. Dan sambil menunggu istri kita yang sedang di sana, sedang menunggu antrian untuk masuk ke dalam Raudhah. Masya Allah, tabarakallah, bangunan yang sangat indah sekali. Inilah Masjid Nabawi, bangunannya sangat megah dan sangat indah sekali. Di sini juga berjajar air zam-zam, sehingga kita juga bisa untuk minum air zam-zam sewaktu-waktu. Karena banyaknya jamaah dari seluruh dunia ingin masuk ke dalam Raudhah, maka diatur untuk masuk harus menggunakan surat izin. Nah, sahabatku, tepat di depan mata saya ini yang ada pembatas warna putih inilah lokasinya Raudhah atau Taman Surga. Kita tidak bisa masuk begitu saja ke dalam sini, karena memang untuk masuk ke dalam sini harus memakai atau menggunakan tasreh. Dan kita dijadwalkan insya Allah nanti sore untuk masuk ke dalam Raudhah ini. Jangan lupa doanya, Mas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Amin. Enggak, minum silahkan. 3 kali minumnya, Mas. Ya. Ya, ini air zam-zam. Not cool. Ya. Jangan lupa doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum 3 kali. Habisin, Mas. Ya, barokah.
Panas. Dari mana saja, Mbak? Itu habis sholat. Di pamer enggak dari masjid jalan-jalan ngobrol. Oh iya iya. Jadi YouTube. Gimana tadi di raudahnya lancar? Alhamdulillah ya Allah ya Bu ya. Kita gak ibadahnya bisa. Lancar. Oh, alhamdulillah. Kalau yang subuh-subuh katanya itu nggak bisa sholat pakai tunjuk-tunjuk ya. Tapi nggak apa-apa ya. Iya. Alhamdulillah lancar. Ibadahnya ya. Iya. Bisa doanya bener-bener. Doain suaminya enggak? Iya doain lah. Oh, doain. Bukan doa yang mana? Ya Allah. Kita kembali ke hotel untuk persiapan menuju Raudhah nanti siang. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saat ini kita bersama jamaah Tursina akan masuk ke Raudhah yang sudah mendapatkan legal, yang sudah mendapatkan izin dari muasasah, dari pemerintahan setempat. Insya Allah ini semuanya Allah lancarkan. Amin. Dan doa yang dipanjatkan oleh masing-masing jemaah mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Dan semuanya Allah lancarkan, Amin. tertib insya Allah dengan ngantri ini, dan mudah-mudahan tidak ada sesuatu apapun. Amin. Dan semua jemaah baik dari Tursina ataupun travel yang lain mudah-mudahan Allah kabulkan doanya. Amin, amin, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada absennya. Beberapa saat kemudian kita pun mendapatkan giliran untuk masuk ke Raudhah. Setelah kurang lebih 15 menit di dalam Raudhah, kita berdoa. Kita pun dipersilahkan untuk keluar dari Raudhah dan bergantian dengan jemaah yang lain. Ya Habib, salam
يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Madinah, di Masjid Nabawi. Dan malam ini jam berapa Mas Indra? Jam 2:30 dini hari. Oh ya, sekarang jam 2:30 dini hari. Saya dengan rombongan Tursina Bandung dan juga rombongan Tursina seluruh Indonesia berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah sunnah. Dan ini ditemani juga oleh teman saya, Mas Indra ya. Mas Indra dari mana Mas? Saya dari Bogor, Pak. Mas Indra dari Bogor. Alhamdulillah, karena istrinya juga sudah, tadi kita ngobrol, istrinya sudah ada di dalam. Jadi kita bersama-sama dengan Mas Indra untuk ke dalam Masjid Nabawi. Mungkin gitu Mas ya? Ya.